Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Kimanada Nafiratul Mahira NIM 19 10 20 268, Nina Triani Pratiwi NIM 19 10 20 272, dan Ranita NIM 19 10 20 271 akan mempresentasikan materi mengenai masa remaja tengah atau madya. Pengertian remaja. Remaja atau adolescense berasal dari kata Latin yaitu adolescene yang berarti tumbuh ke arah kematangan fisik, sosial, dan psikologis menurut Sarwono 2012. Pada umumnya, remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa yang terjadi pada usia 12 tahun hingga 21 tahun menurut Dewi 2012. Menurut Piaget, secara psikologis, masa remaja merupakan masa individu tidak lagi merasa berada di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan masa remaja merupakan masa individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa dan berada pada tingkatan yang sama, menurut Hanifah 2013. Remaja madya atau middle adolescence. Masa remaja madya berada pada rentan usia 14 tahun sampai 16 tahun, ditandai dengan hampir lengkapnya pertumbuhan pubertas, di mana timbulnya keterampilan-keterampilan berpikir yang baru, adanya peningkatan terhadap persiapan datangnya masa dewasa, serta keinginan untuk memaksimalkan emosional dan psikologis dengan orang tua, menurut Aryani 2010. Remaja dalam tahap pertengahan atau madya cenderung berada dalam kondisi kebingungan dan terhalang dari pembentukan kode moral karena ketidakkonsistenan dalam konsep benar dan salah yang ditemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Keraguan semacam ini juga jelas dalam sikap terhadap aturan seperti perilaku mencontek di sekolah. Corak keagamaan pada tahap ini ditandai dengan adanya pertimbangan sosial. Dalam kehidupan keagamaan, mereka timbul konflik antara pertimbangan moral dan material. Pada tahap ini mulai tumbuh semacam kesadaran akan kewajiban untuk mempertahankan aturan-aturan yang ada, namun belum dapat mempertanggungjawabkan secara pribadi, menurut Mons 2002. Selanjutnya, ciri-ciri remaja madya. 1. Sangat membutuhkan teman. 2. Cenderung bersifat narsistik atau kecintaan pada diri sendiri. 3. Berada dalam kondisi keresahan dan kebingungan karena pertentangan yang terjadi dalam diri. 4. Berkeinginan besar mencoba segala hal yang belum diketahuinya. Dan 5. Keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas. Selanjutnya adalah tugas perkembangan masa remaja madya. Menurut Havinghurst, tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada saat atau sekitar suatu periode tertentu dari kehidupan individu, yang jika berhasil akan menimbulkan rasa bahagia dan membawa ke arah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Harlock 1999. Adapun tugas remaja yaitu A. Mencapai hubungan baru dengan yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita. Yang B. Kemudian mencapai peran sosial pria dan wanita. Selanjutnya menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif. D. Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Yang E. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya. F. Mempersiapkan karir dan ekonomi. G. Mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Yang terakhir memperoleh perangkat nilai dan nilai etis sebagai mengembangkan ideologi. Selanjutnya ada perkembangan fisik remaja madya. Papalia dan Olds menjelaskan bahwa perkembangan fisik merupakan suatu perubahan yang terjadi pada tubuh.
otak, kapasitas sensoris, dan keterampilan motorik Jahja 2012. Piaget menambahkan bahwa yang terjadi pada perubahan tubuh ditandai dengan pertambahan tinggi badan, berat badan, pertumbuhan tulang, pertumbuhan otot, struktur otak semakin sempurna untuk meningkatkan kemampuan kognitif serta kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Kemudian perkembangan fisiknya dibagi menjadi dua, ada perkembangan fisik seks primer dan perkembangan fisik seks sekunder. Pada perempuan itu ciri-cirinya mengalami menstruasi, di mana menstruasi didefinisikan sebagai perubahan periodik dari uterus yang dimulai sekitar 14 hari setelah ovulasi secara berkala akibat terlepasnya lapisan endometrium uterus. Kemudian ada perkembangan sekundernya, yaitu ciri-cirinya mengalami pelebaran pinggul, pertumbuhan payudara, tumbuh rambut di sekitar kemaluan dan ketiak, mencapai pertumbuhan ketinggian yang maksimal setiap tahunnya, serta pertumbuhan rahim dan vagina. Pada laki-laki, perkembangan fisik seks primernya ditandai dengan ketika sudah mengalami mimpi basah. Mimpi basah biasanya terjadi pada remaja laki-laki usia 10-15 tahun. Kemudian perkembangan seks sekundernya itu ciri-cirinya pertumbuhan tulang-tulang, kemudian ada perubahan suara, ada pertumbuhan tinggi badan yang mencapai tingkat maksimal setiap tahunnya, kemudian ada tumbuh bulu-bulu rambut yang halus di sekitar wajah, yaitu seperti kumis dan jenggot, kemudian ada perubahan suara serta terdapat adanya rambut di atas dada. Peningkatan emosional pada remaja dikenal dengan masa storm and stress, di mana remaja bisa merasakan sangat sedih, kemudian bisa kembali bahagia dengan cepat, atau sering juga disebut emosional yang bergejolak dan kurang stabil. Hal tersebut terjadi karena perubahan hormon yang terjadi pada masa remaja. Jika dilihat dari segi kondisi sosial, peningkatan emosi ini merupakan tanda bahwa remaja berada dalam kondisi baru yang berbeda dari kondisi sebelumnya. Menurut Scarini pada tahun 2012. Selain keadaan emosi yang tidak stabil, remaja memiliki kecenderungan untuk memperhatikan penampilan, menyendiri, hingga meningkatnya rasa ingin tahu mengenai seksualitas. Dewi pada tahun 2012. Kauma juga menambahkan bahwa akibat masih labilnya emosi remaja, remaja memiliki kecenderungan untuk meniru, mencari perhatian, mencari idola, mulai tertarik pada lawan jenis, dan selalu ingin mencoba hal-hal baru. Scarini pada tahun 2012. Perkembangan kognitif merupakan perubahan kemampuan belajar, memori, berpikir, menalar, serta bahasa, menurut Jahya pada tahun 2012. Menurut Piaget, seorang remaja aktif mengembangkan kemampuan kognitif mereka melalui informasi yang didapatkan, namun tidak langsung diterima begitu saja, melainkan remaja telah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibandingkan ide lainnya, serta remaja dapat mengembangkan ide-ide tersebut hingga memunculkan suatu ide baru. Pemikiran masa remaja cenderung abstrak, logis, serta idealis. Remaja lebih mampu menguji pemikiran diri sendiri, pemikiran orang lain, dan apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka, serta cenderung lebih banyak mencari tahu mengenai kehidupan sosial, serta menginterpretasikan. Dengan kekuatan baru dalam penalaran yang dimiliki remaja, menjadikan dirinya mampu membuat pertimbangan dan melakukan perdebatan sekitar topik-topik mengenai kehidupan manusia, kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan keadilan. Itulah materi presentasi dari kelompok kami mengenai masa remaja madya atau remaja tengah.
Untuk teman-teman, semoga dapat mengambil manfaat dari materi yang kami sampaikan di atas. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.